warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Citra. Saya dari kelas 07 Sake 003 dari Universitas Pamulang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan bank. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pengertian dari rasio keuangan bank. Jadi, rasio keuangan bank itu apa sih? Nah, rasio keuangan bank ini adalah alat analisis yang menunjukkan kondisi keuangan bank yang berdasarkan data dari laporan keuangan, salah satunya seperti neraca dan juga laba rugi. Nah, rasio ini lebih kompleks dibanding perusahaan non-bank karena risiko sektor di perbankan itu sangat tinggi. Nah, bisa kita jelaskan lebih sederhananya lagi. Dari rasio keuangan bank itu seperti alat ukur untuk melihat sehat atau tidaknya keuangan dari sebuah bank. Nah, bedanya dengan perusahaan-perusahaan biasa, bank punya lebih banyak jenis rasio karena mereka itu mengelola uang masyarakat, jadi resikonya itu juga lebih besar. Nah, rasio-rasio ini diambil dari laporan keuangan yang rutin dibuat oleh bank dan semuanya mengikuti aturan dari standar yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada manfaat rasio keuangan bank, yang dimana rasio keuangan bank ini digunakan untuk berbagai kepentingan baik internal maupun di eksternal. Nah, berikut penjabaran manfaatnya, yaitu ada perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan dari bank, yaitu rasio keuangan ini sangat membantu memprediksi apakah kondisi keuangan bank itu dalam keadaan sehat atau sedang menghadapi sebuah masalah. Nah, ini berguna untuk melihat tren keuangan dan mempersiapkan langkah strategi ke depannya. Kemudian untuk yang kedua yaitu diagnosis terhadap masalah manajerial, operasional, dan lainnya. Ya, dengan menganalisis rasio tertentu, pihak internal ini dapat mengidentifikasi titik-titik lemah dalam manajemen, efisiensi operasional, atau bahkan potensi penyimpangan yang bisa membahayakan pada bank. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, yang dimana dalam dunia perbankan itu penuh dengan resiko dan juga perubahan cepat, yang dimana rasio keuangan memberikan gambaran kuantitatif yang membantu manajemen, regulator, dan investor membuat keputusan yang lebih terukur dan juga bijak. Dan untuk yang keempat, di mana pertimbangan awal dalam pemilihan investasi, untuk investor akan melihat rasio-rasio seperti return on asset, atau return on equity, dan juga rasio lainnya sebelum memutuskan untuk menanam modal. Kemudian untuk rasio keuangan ini memberi kepercayaan terhadap potensi bank dalam menghasilkan laba. Nah, untuk yang kelima itu adalah mengukur tingkat keberhasilan manajemen bank, yang dimana kinerja manajemen ini bisa dinilai melalui rasio seperti rasio efisiensi, rasio profitabilitas, kemudian rasio kualitas aset, yang dimana ini akan membantu melihat seberapa efektif manajemen dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan pada pasar. Nah, slide selanjutnya di sini ada tujuan rasio keuangan bank, di mana secara umum rasio keuangan bank ini digunakan untuk menganalisis kinerja dan juga kondisi keuangan bank. Adapun tujuan utamanya yaitu satu, menilai kecukupan modal pada bank, yang dimana tujuan ini untuk mengetahui seberapa modal bank dalam mendukung operasional dan menanggung kerugian tak terduga, misalnya yang melalui dari rasio CAR. Lalu untuk yang kedua yaitu mengukur likuiditas atau kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, yang dimana bank itu harus selalu siap memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabah. Dan rasio ini seperti LDR dan rasio likuiditas lainnya menunjukkan kemampuan bank untuk menjaga kestabilan pada kas. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba profitabilitas. Nah, rasio ini seperti ROA atau ROE yang menunjukkan seberapa efisiensi bank dalam mengelola aset dan juga modal untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini sangat penting bagi manajemen, investor, dan juga pemegang saham. Nah, kemudian untuk yang keempat itu adalah menilai kemampuan bank dalam mengelola risiko,
ya, yaitu risiko seperti kredit macet, risiko pasar, dan juga risiko operasional bisa terlihat dari rasio kualitas asetnya. Nah, misalnya ada pada rasio NPL yang dimana performing atau ya performing loan, atau rasio ini menggambarkan seberapa sih besar risiko yang sedang dihadapi oleh bank. Nah, kemudian untuk yang kelima yaitu ada menilai efisiensi penggunaan aset. Nah, rasio-rasio ini tuh digunakan untuk melihat apakah aset yang dimiliki oleh bank ini digunakan secara maksimal. Kemudian bank yang efisiensi ini akan memiliki biaya operasional terhadap pendapatan yang rendah. Jadi untuk kesimpulannya ya, itu adalah rasio keuangan bank ini adalah alat paling penting untuk menilai kesehatan keuangan, efisiensi, kemudian juga kemampuan manajemen bank dalam mengelola risiko dan menghasilkan laba, baik untuk pihak internal ya ataupun eksternal. Nah, rasio ini juga menjadi indikator paling penting dalam proses pengambilan keputusan dan juga pengawasan. Lalu untuk jenis-jenis rasio perbankan itu terdiri dari 3 rasio, yang dimana ketiga kelompoknya ini penting digunakan dalam menilai kinerja, kesehatan, dan efisiensi bank. Nah, baik oleh manajemen, investor, regulator, dan juga masyarakat. Baik, yang pertama yaitu ada rasio likuiditas bank, di mana ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban dalam jangka pendek, terutama saat terjadi penarikan dana oleh nasabah. Ya, nah ini saya jelaskan. Ada beberapa nama rasio, mulai dari quick ratio, yaitu di mana mengukur kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset yang valid. Kemudian di sini ada investing ratio yang menunjukkan kebijakan bank dalam mengalokasikan dananya untuk investasi tertentu. Kemudian ada banking ratio, yaitu rasio umum untuk menilai kesehatan operasional bank dalam kaitannya dengan likuiditas. Kemudian ada asset to loan ratio, yang dimana ini bisa mengukur seberapa besar total aset yang mendukung penyaluran kredit. Kemudian ada investment portfolio ratio, yang dimana menggambarkan komposisi portofolio investasi bank dibandingkan dari total aset. Kemudian di sini ada cash ratio, di mana mengukur kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya hanya dengan kas dan juga setara kas. Dan ada juga loan to deposit ratio atau disebut juga dengan LDR. Ya, rasio pentingnya itu yang menunjukkan berapa besar dana pihak ketiga atau deposit yang disalurkan menjadi kredit. Nah, kemudian ada investment risk ratio yang mengukur seberapa besar risiko dari investasi yang dilakukan oleh bank. Dan ada juga liquidity risk ratio, di mana mengukur risiko ini ketidakmampuan bank memenuhi permintaan penarikan pada dana. Dan ada credit risk ratio, itu mengukur resiko kredit macet yang dapat mempengaruhi likuiditas bank. Kemudian yang terakhir ada deposit risk ratio, yang itu menilai potensi risiko pada kestabilan dana pihak ketiga, yaitu deposit. Selanjutnya yang kedua itu ada rasio solvabilitas bank. Nah, ini mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang serta kekuatan bank dalam menanggung risiko ya. Di sini juga ada nama-nama rasionya dan juga penjelasan singkatnya ya. Dimana yang pertama itu adalah primary ratio, yaitu mengukur modal inti terhadap total aset atau kewajiban tertentu. Kemudian ada risk asset ratio, yang itu menunjukkan proporsi aset yang memiliki risiko dalam portofolio bank. Dan di sini ada juga secondary risk ratio, yang dimana rasio pendukung yang mengukur risk ratio bahan di risiko utama ya. Kemudian ada capital ratio yang menunjukkan seberapa sih besar modal dibandingkan total aset. Kemudian ada juga capital risk, yaitu dimana risiko kehilangan modal akibat kerugian atau kegagalan pada investasi. Dan ada juga CAR atau Capital Adequacy Ratio, yang dimana rasio ini penting untuk menunjukkan kecukupan modal untuk menanggung risiko kerugian. Kemudian ada juga
gross on total asset, ya, yaitu menunjukkan penghasilan kotor dibandingkan total aset. Dan kemudian ada juga gross profit margin on total asset. Nah, di sini margin laba kotor terhadap total aset, ya. Dan yang terakhir ada net income on total asset, yang menilai seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari aset yang dimiliki oleh bank. Ya, yang terakhir ini adalah rasio rentabilitas pada bank, di mana rasio ini itu digunakan untuk menilai kemampuan pada bank dalam melakukan labanya, yaitu profitabilitas. Nah, sini juga ada nama rasionya dan ada penjelasan singkatnya dari saya. Yang pertama ada gross profit margin, yang dimana ini adalah laba kotor dibandingkan dengan total pendapatan. Kemudian ada net profit margin, di mana laba bersih ini dibandingkan dengan total pada pendapatan. Kemudian ada ROE, ya. ROE itu adalah return on equity, yang dimana laba bersih dibandingkan dengan modal sendiri, yang menunjukkan efisiensi penggunaan modal pada pemegang saham. Kemudian ada ROA, yaitu return on total asset, ya, yaitu adalah laba bersih dibandingkan dengan total aset, yang menunjukkan efektivitas penggunaan pada asetnya. Dan ada juga rate of return on loan, yaitu mengukur laba dari aktivitas penyaluran kredit. Kemudian ada juga margin of earning asset, yaitu selisih bunga antara pendapatan dan juga biaya atas aset produktifnya. Dan selanjutnya itu ada interest margin on loan, ya, yaitu selisih antara yang diperoleh dari pinjaman dengan bunga yang dibayarkan untuk pinjaman. Nah, kemudian ada leverage multiplier, yaitu mengukur seberapa besarnya aset yang dikendalikan bank sendiri. Kemudian ada asset utilization, yaitu seberapa baik bank menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Dan selanjutnya ada interest expense ratio, yaitu rasio antara beban bunga juga total dana yang akan digunakan. Kemudian ada cost of fund, yaitu total biaya untuk memperoleh dana dari pihak ketiga. Kemudian ada cost of money, yaitu biaya keseluruhan dari penggunaan uang bank dalam kegiatan operasional. Dan selanjutnya ada cost of loanable fund, yaitu biaya dana yang disalurkan menjadi pinjaman, ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada cost efficiency, yang dimana menilai efisiensi pengeluaran dalam menghasilkan pendapatan. Dan untuk slide yang ini, di sini adalah contoh laporan keuangan dari laba rugi, ya, yang mana di slide ini kita bisa lihat dulu dari mana aja bank dapat uang dan apa aja sih pengeluarannya. Nah, untuk bank ini mendapatkan pendapatan bunga dari nasabah yang meminjam uang dengan jumlah sebesar 456 miliar. Kemudian dapat juga dari biaya provinsi, komisi kredit, yaitu sebesar di 48 miliar. Nah, dari total pendapatan bunganya itu sekitar di 504 miliar. Tapi tentu saja pada bank juga bisa keluar uang untuk membayar bunga ke nasabah yang menabung, ya. Itu nama beban bunga, di mana beban bunga itu ada 250 miliar. Nah, kemudian ada beban lain-lain di 21 miliar sampai dengan di total beban bunganya di 276 miliar. Nah, jadi selisih antara pendapatan bunga dan juga beban bunga ini disebut pendapatan bunga bersih, yang hasilnya itu sekitar 228 miliar. Nah, selain itu ada juga pendapatan lainnya seperti komisi selain kredit di 27 miliar. Kemudian untung dari transaksi falas yang jual beli mata uang asing, ya, itu sebesar di 690 miliar. Kemudian pendapatan lain-lain di 16,5 miliar. Jadi dengan total pendapatannya sebesar di 733,5 miliar, ya. Itu sangat cukup besar, ya.
Dan selanjutnya untuk sekarang kita bagian pengeluaran selain bunga ya, kita bahas yang dimana bisa dibilang biaya ini buat jalannya pada operasional bank ya. Nah, itu ada gaji dan juga tunjangan karyawan atau personalia ya. Itu sebesar 213,75 miliar. Kemudian ada biaya kantor seperti listrik, ATK, dan juga lain-lain yang masuk pada administrasi dan juga umum. Itu sebesar 59,25 miliar. Kemudian ada juga beban operasional falas sebesar di 225 miliar. Nah, kemudian ada cadangan buat risiko kredit macet ya sebesar di 159 miliar. Dan untuk beban lainnya ada sebesar di 9 miliar. Jadi total semua pengeluaran ini sebesar di 666 miliar. Nah, terakhir kita bisa hitung bahwa bank ini untung atau enggak sih gitu ya. Jadi pendapatan operasional bersihnya itu dari pendapatan dikurang dengan beban operasional ya itu adalah di 295,5 miliar. Ada juga pendapatan dari non operasional yaitu sebesar di 37,5 miliar. Nah, ada juga biaya non operasional yaitu sebesar di 30,6 miliar. Jadi pendapatan pada non operasional itu banyak sekitar 6,9 miliar. Nah, total laba sebelum pajak itu di sekitar 302,4 miliar. Setelah dipotong pajak penghasilan itu sebesar 86,4 miliar. Jadi sisanya adalah pada laba bersih tahun berjalan sebesar 216 miliar. Yang artinya bank itu tetap untung besar pada akhir tahun. Nah, kesimpulan dari orang ini adalah bank ini banyak uang tapi juga punya pendapatan yang cukup besar, bunga dan juga falas. Walaupun pengeluarannya juga banyak, tapi bank masih bisa cetak laba bersih pada nomor sebesar di 206 miliar. Yang artinya secara keuangan bank ini sehat dan juga menguntungkan. Selanjutnya di sini ada contoh neraca. Nah, neraca itu ibarat foto kondisi keuangan bank di akhir tahun. Di sini kita lihat apa aja yang dimiliki oleh bank ya. Kita mulai dulu dari mana sumber dananya. Kemudian kita mulai dari aktiva terlebih dahulu ya. Ini ada harta atau kekayaan yang dimiliki oleh bank ya, mulai dari kas, giro di bank, kemudian giro di bank lain, kemudian ada wesel, cek tagihan lain, kemudian deposit berjangka, kredit, aktiva falas liquid, aktiva yang dimiliki bank, kemudian aktiva falas pinjaman, aktiva falas lainnya, penyertaan, item tarif, kemudian ada rupa-rupa, dan juga total dari keseluruhan yaitu di sebesar 10.020.000 rupiah. Jadi kesimpulan singkatnya, bank ini punya total aset yang cukup besar yaitu sebesar di 10.000. Ini juga menunjukkan seberapa besar kekuatan keuangan yang dimiliki oleh bank. Kemudian untuk bagian kewajiban atau dihutang ya. Nah, ini sekarang kita bahas bagian kewajiban terlebih dahulu, alias dari mana sih bank ini dapat dananya ya, misalnya dari nasabah yang menabung atau meminjam ya. Yaitu ada kewajiban hutang
rekening giro, tabungan, deposit berjangka, kewajiban lain yang segera dibayar, kemudian pinjaman yang diterima oleh bank, setoran jaminan, kewajiban falas, kewajiban falas lainnya, rupa-rupa, total kewajiban hutang, yang dimana hampir semua kewajiban ini berasal dari dana masyarakat seperti giro, tabungan, deposit, yang artinya bank ini masih mengandalkan kepercayaan nasabah. Kemudian untuk neraca di bagian modal bank ya, itu ini bagian terakhirnya, yaitu modal bank atau bisa dibilang uang milik sendiri yang jadinya penyangga operasional ya, yaitu ada modal di setor, kemudian dana setoran modal, kemudian ada cadangan umum, cadangan lainnya, sisa laba tahun lalu, kemudian ada laba tahun berjalan pada 2012, lalu ada total modal dan juga total pasif yang dimana utang ditambah dengan modal, yaitu jadinya dengan keseluruhan di Rp10.020.000. Untuk singkatnya, untuk ini adalah total utang ditambah dengan modal yang dimana hasilnya itu adalah menjadi total aset. Artinya neraca seimbang ini penting karena menunjukkan laporan keuangan yang disusun dengan benar. Nah, untuk kesimpulan umumnya ini adalah, jadi kalau kita gabung dari laporan laba rugi dan juga neraca ya, bank itu punya aset besar yang cukup modal sendiri untuk menopang operasional. Kemudian sebagian besarnya dana itu berasal dari masyarakat ya, seperti tabungan, giro, dan juga deposit. Nah, tapi bank ini juga tetap bisa menghasilkan laba bersih sekitar di 216 miliar. Nah, ini menunjukkan bank dalam kondisi sehat, untung, dan juga dipercaya oleh masyarakat. Baik, sekian dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dan salah informasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.